kepikiran banget sama apa yang tadi disampaikan oleh Pak Norman soal PHK nih ya Pak. Ada asuransi untuk orang-orang yang punya hutang, tapi mereka kena PHK. Secara kita tahu kan Pak, belakangan ini banyak sekali terjadi mungkin istilahnya perampingan dalam tubuh instansi dan juga perusahaan-perusahaan. Nah ini sistemnya seperti apa tuh Pak? Iya, jadi begini, memang PHK ini belum lazim di Indonesia, ya. Dan ada beberapa asuransi yang juga mengcover itu, tetapi tidak secara transparan disampaikan kepada semua peminjam. Karena kalau disampaikan, ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi. Jadi sistem kita belum terlalu rapi untuk hal itu. Jadi yang terjadi adalah, pertama mesti diingat bahwa untuk PHK bukan dilindungi oleh perusahaan asuransi jiwa, tapi ada bagian yang lain. Misalnya di cover oleh atau dilindungi oleh asuransi kerugian misalnya. Jadi pada waktu itu terjadi pembicaraan antara perusahaan asuransi kerugian dengan pihak bank biasanya. Dan nanti pada waktu itu dikatakan bahwa kalau sampai terjadi PHK, maka si peminjam tadi bisa saja diputihkan. Karena perusahaan asuransi akan menutupi pinjamannya melalui bank. Bukan langsung diberikan kepada si peminjam tadi. Nah itu yang biasanya terjadi. Memang ada syarat-syaratnya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya contoh bahwa pada waktu seseorang dinyatakan PHK harus jelas. Ya berapa lama dia harus masa tunggunya. Jadi nggak bisa langsung hari ini PHK, oh besok langsung dapat. Kalau nggak terjadi abuse, bisa terjadi orang yang berusaha untuk kita mainkanlah masalah ini dengan istilah PHK. Nah itu yang coba dihindari. Kalau misalnya saya mengajukan KPR nih Pak, boleh nggak sih kalau saya tidak mengambil asuransi jiwanya di situ? Oh biasanya suka ditawarkan sekaligus kan ya? Include ya? Iya. Memang sih ada beberapa ya yang nasabah mencoba menawar deh. Nggak usah pakai insurance deh, asuransi jiwa. Selain nawar bunga, nawar itu juga ya Pak? Cicilannya udah banyak, bayar DP udah tinggi, boleh nggak misalnya asuransi jiwanya di waive gitu, nggak perlu ambil. Sebenarnya sih mungkin dari bank mempertimbangkan, tapi sebaiknya kadang-kadang itu yang kurang teredukasi. Ya, karena kalau kita meminjam KPR itu kan bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Tiba-tiba yang bersangkutan misalnya mohon maaf meninggal dunia. Apakah memang harus keluar keluarganya dari situ? Ini mungkin penonton juga masih ada yang mau bertanya. Silakan buat penonton yang mau bertanya. Oke, silakan. Dengan Angga. Oke, selamat siang Mas Angga. Selamat ada yang siang. mau ditanyakan Mas? Iya, mungkin pertanyaan saya kepada Pak Norman menarik sekali Pak. Tadi kan Pak Jamin menerangkan bahwa sebenarnya hutang yang sehat itu adalah cicilannya adalah sebesar maksimum 30% atau sepertiga dari pendapatan bulanan. Nah Pak, saya mau bertanya, kalau nanti orang yang ngambil KPR, tentu dia akan harus menyisihkan tidak hanya untuk cicilannya saja. Dan bagaimana alokasi untuk membayar premi dan juga mungkin untuk membayar investasi ataupun tabungan lain-lainnya. Gitu. Terima kasih. Pada prinsipnya pada waktu seorang mengambil pinjaman, ya mau itu misalnya contoh KPR, maka dia harus sudah tahu biaya-biayanya apa aja. Jadi misalnya contoh ada biaya provisi, ada biaya notaris, termasuk biaya asuransi. Asuransi pun ada beberapa, ada asuransi jiwanya, ada asuransi kerugiannya. Dan itu ada biaya yang cukup besar. Kalau asuransi jiwa biasanya itu preminya dibayar satu kali untuk selama masa pinjaman. Jadi preminya cukup besar di depan. Tetapi jangan lupa bahwa premi asuransi jiwa ini dia sifatnya menurun sesuai dengan installment atau cicilan yang dia bayar. Sehingga preminya juga harusnya sudah tidak terlalu mahal dibandingkan produk asuransi jiwa yang lainnya. Nah, memang orang tersebut harus mengalokasikan dia punya uang seberapa besar dia bisa alokasikan. Nanti pada waktu ditanya kepada pihak bank, seperti apa dia punya kemampuan, apakah dia siap untuk membayar sekaligus atau seperti apa. Selain biaya provisi, biaya notaris, biaya asuransi jiwa, ada biaya asuransi kerugiannya misalnya termasuk rumahnya, atau dia beli mobil, mobilnya dia mesti asuransikan. Nah biaya-biaya itu nanti akan didiskusikan oleh pihak bank. Nah kalau misalnya dia perlu, Pak bisa nggak ada potongan sekian, nah itu mesti didiskusikan dengan pihak bank. Cukup jelas ya Mas Angga ya. Dimas juga kamu udah cukup jelas? Jelas banget. Kalau gitu kamu aja yang ambil kesimpulan. Waduh, kamu aja kesimpulan ya. Dia bilang jelas banget kan ya. Dia aja berarti kan. Apa nih Dimas? Kalau Dimas, menurut Dimas sih jadi apa kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya bagi yang mau berhutang pastinya harus evaluasi atau analisa dirinya sendiri juga. Sanggup nggak sih untuk membayar utang plus bunganya? Terus harus memahami juga yang kedua prinsip 5C itu Pak ya. 5C. Terus yang nggak kalah penting ya satu lagi,
harus punya namanya asuransi jiwa, kredit life ya, itu. Betul. Supaya kita nggak meninggalkan hutang untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena kan kita nggak pernah tahu ya pemirsa ya, umur itu di tangan Tuhan. Kalau tahu-tahu kita baru 3 tahun kredit, sementara tadi untuk rumah misalnya 10 tahun, nah 7 tahun ini apa kabar gitu kan. That's why yang namanya credit life ini penting banget. Nah, saya yakin pemirsa juga pasti punya pengalaman seputar berhutang atau kredit yang tentunya juga ada asuransi ya kan. Kalau Anda pengen sharing cerita Anda, boleh banget Anda boleh share cerita Anda di Twitter kita @manulife_id. Atau mungkin kalau gini, aku ngetik nggak suka, aku maunya di videoin aja, boleh banget video lalu masukin ke YouTube, lalu Anda share link Anda ke @manulife_id dengan hashtagnya GHMD ya. Bagaimana solusi Anda dalam membayar hutang-hutang Anda ya, Anda bisa share sekali lagi ke Twitter kita @manulife_id. Berarti sekarang waktunya kita juga untuk pamit. Dimas, terima kasih sudah nemenin. Sama-sama. Pemirsa Anda di studio, terima kasih sudah datang. Tepuk tangan dulu dong untuk Anda semuanya. Pak Norman, Pak Jamin, terima kasih banget. Sama-sama. Ini kita jadi semakin jelas. Jadi buat pemirsa juga kayaknya gini, emang udah nggak perlu takut kita kalau misalnya berhutang ya. Kan ada yang ngerasa aku nggak mau berhutang. Ya nggak gitu juga. Karena ternyata tadi kita juga sebenarnya banyak mendapatkan manfaat juga. Tapi memang kita penting juga di saat kita berhutang kita memiliki yang namanya proteksi. Ya kan, itu untuk keluarga kita juga. Karena kan kita sayang dong sama keluarga kita. Saatnya kita untuk pamit. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan topik pembahasan yang berbeda. Tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Terima kasih. Dipersembahkan oleh